Shalom teman-teman dikasih Tuhan, saat ini saya kembali membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Diambil di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-21 berkata demikian. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Saya garis bawahi yang dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ini tentang ketika Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Tapi yang ingin saya sampaikan pada hari ini bahwa Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Siapa di sini yang susah dan sulit untuk tidur dengan nyenyak karena ada sesuatu hal? Mungkin ada yang dipikirkan, mungkin ada yang sakit, sama seperti yang pernah saya alami. Ketika saya sakit asam lambung, GERD, penuh dengan kecemasan, ketakutan, saya sulit untuk tidur. Saya susah untuk tidur. Saya tidak bisa. Bahkan semua orang di rumah sudah istirahat tidur. Saya tidak bisa tidur karena penuh dengan ketakutan. Saya berpikir kalau nanti saya tidur, saya tidak bisa bangun lagi. Nanti saya tidur, saya mati. Saya kalau lihat sosial media, kalau ada orang yang meninggal di sosial media, saya akan berpikir bahwa saya juga akan meninggal besoknya, seperti itu. Jadi ketakutan itu menghantui saya secara pribadi. Kemudian rasa sesak di dada, sulit untuk rasanya bernafas, dan penuh dengan ketakutan pergi di tempat ramai, takut, rasanya pengen jatuh, pusing, berkeringat dingin, sesuatu yang tidak saya pikirkan, sudah saya pikirkan, sesuatu tidak akan terjadi, sudah saya pikirkan seakan-akan itu akan terjadi. Bahkan untuk keluar rumah saya penuh dengan ketakutan, saya hanya ingin berada di rumah, tenang, seperti itu. Saya takut pergi di tempat yang ramai, dan saya takut ketika mendengar sirine ambulans. Karena saya akan berpikir bahwa saya juga akan mati. Adakah yang mengalami hal seperti yang saya alami? Mungkin ada banyak lagi hal yang dialami mungkin oleh teman-teman. Dan di saat saya membaca firman Tuhan, biasanya kalau orang baca firman mengantuk kan? Tapi ketika saya mengalami sakit itu, semakin saya baca, saya tidak bisa tidur. Benar-benar tubuh saya lemah dan rasanya pengen istirahat tidur, tapi jiwa saya penuh dengan ketakutan dan tidak bisa tidur. Saya terus mencari Tuhan. Saya terus mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan dengan proses yang tidak mudah, dengan pergumulan yang tidak mudah. Cari terus Tuhan, datang terus kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Saya pergi ke dokter. Karena saya punya BPJS, saya pergi ke dokter BPJS saya. Saya tidak punya uang lebih untuk pergi ke dokter spesialis. Bahkan untuk pergi ke dokter yang bagian psikolog mungkin. Saya benar-benar tidak punya uang lebih untuk pergi berobat ke dokter-dokter yang ternama. Oleh karena itu saya mencari wajah Tuhan, benar-benar mencari terus wajah Tuhan sampai akhirnya di balik pergumulan dan masalah yang saya alami itu, Tuhan berbicara banyak di dalam hidup saya. Sampai akhirnya Tuhan membawa saya sekolah Alkitab di Bandungan, Semarang. Melalui sakit penyakit yang saya alami, Tuhan berbicara banyak, bahkan banyak video yang saya saksikan, banyak khotbah-khotbah yang saya berikan, itu adalah hikmat yang saya terima dari hadirat Allah, yang saya hidupi dan saya saksikan melalui video-video firman yang saya bagikan. Jadi teman-teman, kalau di sini
yang mendengar memiliki sakit yang sama yang seperti saya alami. Jangan berpikir untuk bunuh diri, teruslah mencari wajah Tuhan. Saya tahu tidak akan pernah instan kesembuhan yang datang dari Tuhan, tapi perlahan demi perlahan Tuhan akan menyembuhkan kita. Bukan sakit kita terlebih dahulu, tapi karakter kita yang Tuhan mau ubahkan. Kalau kita sakit sembuh, dan kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan lagi di mata Tuhan, masih menyimpan kepahitan, membenci, kita tidak sembuh itu. Hanya tubuh kita yang sembuh, tapi jiwa roh kita mati. Tapi ketika Tuhan ingin mengubah karakter kita, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi untuk memproses hidup kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan dan semakin melakukan perintah Tuhan dan mencintai Tuhan dengan segenap hati. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang mendengar dan ternyata mengalami hal yang seperti saya alami, carilah Tuhan. Maka engkau akan hidup secara kehidupan kau hidup, tapi mungkin kerohanianmu mati. Jadi Tuhan ingin menghidupkan kerohanian kita agar di zaman-zaman ini kita semakin dekat dengan Tuhan dan kita bergaul karib dengan Tuhan. Jadi yang bisa membuat kita tidur nyenyak bukan obat penenang, tapi Tuhan Allah yang akan membuat kita tidur dengan nyenyak. So, untuk itu carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya secara pribadi mengalami Tuhan yang sama yang kita sembah, yang menyembuhkan saya, Tuhan yang sama juga akan menyembuhkan teman-teman di luar sana yang memiliki sakit yang pernah saya alami, seperti GERD, kegelisahan, asam lambung, ketakutan yang mengintimidasi kita. Percayalah, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang sedang mengulurkan tangannya untuk kita datang berlari sehingga dia mendapatkan kita dan menyembuhkan kita secara kerohanian kita, bahkan perlahan-lahan tubuh jasmani kita sembuh dan kekuatan yang kita terima dari Tuhan kita pakai untuk memuliakan namanya. Jangan berbuat dosa lagi, hiduplah dengan kasih yang daripada Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan di dalam hidup kita akan dinyatakan, dan kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom dan God bless you.